Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema eksistensi penghayat kepercayaan Malesung di Tanah Minahasa. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan Iswan Sual. Siapa dia? Tentu nanti saya akan minta untuk memperkenalkan sendiri ya. Dan silakan memperkenalkan diri, kemudian kita langsung bincang. Ya, selamat sore Siri Wangko Rahayu. Nama saya Iswan Sual, tapi biasa di teman-teman panggil Alo sesuai dengan panggilan orang Tontembuan. Sekarang sebagai ketua umum komunitas penghayat kepercayaan yang namanya Lalang Rondor Malesung atau disingkat LAROMA. Selain itu sebagai juga sekretaris Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia DMW Sulawesi Utara. Saat ini tinggal di Kabupaten Minahasa, Tondano, ya. Tapi asal dari Minahasa Selatan. Minahasa Selatan. Ya. Demikianlah perkenalan singkat ya dari Iswan ya terkait dengan dan tadi sudah mendapat informasi bahwa Iswan merupakan salah satu pemimpin ya organisasi penghayat kepercayaan Malesung atau Rondor tadi Lalang Rondor Malesung. Lalan Rondor Malesung. Saya tidak bisa sebut ini Lalan Rondor Malesung atau LAROMA ya. Ini untuk sekarang tentu masuk dalam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita langsung saja. Bung Iswan, saya panggil Bung ya, Bung boleh. Bro, Bapak. Alo boleh. Alo. Ini panggil Alo juga kan. Iya. Alo, ini penghayat kepercayaan Malesung ini dia ada sejak kapan? Dia sebenarnya berdasarkan tuturan orang tua dia sudah ada sejak orang Minahasa ada. Jadi tidak diketahui dengan pasti tahunnya kapan. Tapi dia ada bersamaan dengan. Artinya sudah sangat lama. Sudah sangat lama. Lebih lama dari negara ini ya, dari negara Indonesia. Itu pasti. Tapi dia artinya Bung Iswan dan teman-teman menjadikan ini menjadi suatu wadah perkumpulan untuk beribadah itu sejak kapan? Jadi dia jadi nama Lalang Rondor Malesung sejak kapan? Ya, dia sebetulnya sejak tahun 2016. Tepatnya tanggal 17 Februari. Jadi organisasi dibentuk tahun itu. Kemudian dalam prosesnya panjang didaftarkan diambil akte notarisnya, kemudian di Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, sampai ke MLKI Pusat atau Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Pusat dan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Lengkap ya, sudah dimasukkan. Ini kemudian Bung Iswan atau dikatakan lebih nyaman dipanggil Alo ini. Iya. Alo ini kenapa memilih kan tidak sejak lahir kan, artinya mungkin sejak lahir sudah ini dengan budaya ini, tapi belum menganggap ini sebagai suatu kepercayaan. Sejak kapan kemudian berpikir bahwa ini kepercayaan kita di sini loh? Ya, jadi sebetulnya ajaran leluhur ini saya dapat dari sejak saya kecil. Jadi sejak tahu orang sudah dikenalkan oleh orang tua dengan ritus, cerita-cerita, bahkan syair-syair yang diwariskan oleh leluhur Minahasa tentunya ya. Iya, leluhur Minahasa. Tetapi selain itu juga saya hidup dalam ajaran agama. Maksudnya agama yang dari luar. Nah, jadi dua ajaran ini saya ikuti sejak kecil ya. Sejak kecil. Tapi kemudian setelah saya dewasa, saya merasa saya harus memilih. Tidak ada yang menyuruh saya untuk memilih, tapi saya dari dalam hati saya pikir saya harus memilih karena saya nyaman ketika harus memilih satu, bukan dua. Karena
soal kenyamanan sih. Kenyamanan ya. Kenyamanan. Ini pilihan ini jatuh ketika sudah menikah atau sebelum menikah? Ya sebetulnya sejak tahun 2015 itu. Jadi Sejak ketika saya mulai serius mempelajari itu dari seorang walian atau seorang pandita kepercayaan Malesung, Ya. saya kemudian yang mengusulkan bagaimana kalau ini dibuat satu lembaga. Ya. Dan akhirnya disetujui. Dan sejak itu saya juga sudah memutuskan, tapi memang secara administratif tidak langsung ya, ketika ambil keputusan langsung ini karena ya. kan prosesnya panjang. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2016 itu nomor 97 kan dia baru berlaku nanti 2017-2018. Padahal sudah 2 tahun keputusan ya. diambil. Nah, itu baru pada saat ada keputusan itu, misalnya identitas kolom agama di KTP boleh ada atau di KK. Nah, pelaksananya kan nanti tahun 2018. Jadi di KTP sekarang kalau boleh tahu. Kalau di KTP ya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu label atau istilah atau nama yang diberikan oleh negara Untuk kepada semua agama-agama lokal di Indonesia. agama. Ya. Karena kalau di satu-satu mungkin kelabakan. Ada ratusan ya. Ada ratusan. Ada Ya. ratusan ya. Di Minahasa ada berapa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Kalau di Minahasa sebenarnya cuma Malesung kalau diberikan nama umum. Tapi kalau organisasi itu yang terdaftar di MLKI itu ada sekitaran 4. Ada yang terdaftar cuma terdaftar, ada yang memang sudah, ada yang maksudnya sudah ada dalam list di MLKI tapi belum mengurus sampai di direktorat MLKI Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, kalau yang menggabungkan diri dengan MLKI sekitaran 3 atau 4. Tapi yang sudah terdaftar di direktorat kepercayaan itu setahu saya 2. Jadi yang lama ini yang namanya Ramai yang ada di Tanah Wangko itu sudah sekitaran, kalau saya tidak salah tahun 57 itu sudah. Terus jauh lebih lama ya. 57. Kemudian tapi mirip ya. Mirip artinya boleh dikata kepercayaan atau aliran kepercayaan yang berdasarkan kebudayaan di Minahasa ya. Ajarannya sama secara umum, tapi mungkin bedanya di ritus, di tata cara. Tata cara aja ya. Karena mereka juga kan di wilayah Tombulu. Kemudian kalau yang lain di luar Minahasa kan di Sulut ada sebenarnya yang namanya adat Musi di Talaut, ada juga Masade di Sangihe. Tapi mereka cuma satu kelompok. Satu kelompok ya. Beda di Minahasa ada lebih dari satu. Lebih dari satu ya. Kalau di yang Bung Iswan berada ini, dia sekarang pengikutnya berapa? Berapa banyak? Kalau jumlah anggota yang aktif, keaktifan kan dinilai dari kehadiran di tiap upacara. 102 atau 103. Sekarang ini ya. Ya. Tapi banyak juga yang kami tidak data yang di bawah tahun 2015. Karena saya lihat di foto-foto yang lama tahun 90-an banyak yang dulunya ikut serta sudah tidak lagi ikut. Mungkin juga karena tidak tahu keberadaan organisasi atau pelaksanaan ritus. Ini tempatnya di mana? Tempat ritual-ritual, ibadah-ibadah. Pusatnya itu di Desa Tondei, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. Tapi yang ikut serta itu ada dari desa-desa sekitar. Misalnya Bontak, Raanan Baru, ada juga Pakuweru, dan lain-lain. Bahkan ada yang dari Manado di sini juga. Tapi ikut, ya. 1-2. Ini yang sama-sama mengikuti, artinya sepaham dengan yang ritusnya sama. Ritusnya sama ya. Ya. Karena tadi kan dikatakan bahwa ada 3 atau 4 yang sebenarnya sama ya. Berdasarkan dari kultur Minahasa, kemudian Minahasa kemudian berbeda di ritual. Beda ya. Di tata caranya beda. Tata cara ya, tata cara. Ini kalau di agama-agama modern kan ada hari-hari tertentu peribadatannya ya. Di agama-agama modern misalnya di Kristen hari Minggu, di Muslim misalnya hari Jumat. Kalau di ibadah aliran kepercayaan Malesung ini dia gimana? Khusus untuk Malesung
sebetulnya cuma 1 bulan 1 kali. Jadi 1 bulan tepatnya di bulan purnama. Jadi di saat bulan yang terangnya sangat terang. Itu kalau yang berkelompok, artinya dihadiri Ibadahnya oleh semua. siang hari, malam hari. Dia malam. Tapi persiapannya mulai dari pagi. Oh, persiapan dari Karena pagi. kan ada yang harus disiapkan. Lama juga berarti. Ya. Iya. Jadi harus 1 hari full itu. Iya. Tapi apakah seluruhnya dari pagi atau hanya perawalian atau semacam pandita? Diharapkan memang semua terlibat karena dia kan perlu kerjasama. Misalnya untuk menyiapkan welet atau umper atau sesajian itu tidak hanya 1 orang. Misalnya tempatkan pengambilan beda-beda. Misalnya siri diambil di kebun sebelah, pinangnya di sebelah. Jadi butuh lebih dari 1 orang. Ini dia siri, pinang, siri dan kapur dia berapa banyak? Ada ketentuan atau setiap yang masuk di komunitas itu setiap orang yang ada yang melakukan ritual dia harus pegang semua itu atau cuma walian? Ya, cuma walian yang menyiapkan itu. Tapi biasanya ada orang-orang tertentu yang sudah mendapatkan tugas untuk mengambil itu. Tapi secukupnya untuk hari itu saja. Dipakai untuk satu dia hari. Semacam doa-doa atau ritualnya sudah dimulai dari pagi sampai malam atau dari nanti malam puncaknya atau puncaknya nanti malam? Ya, sebetulnya dari pagi. Jadi di saat walian sudah mau keluar dari rumah, kan biasanya ada doa kalau keluar dari rumah. Ya, waktu dia membasuh muka atau mencuci muka kan dia sudah berdoa. Misalnya hanyutkan segala penyakit, kesialan dan sebagainya. Bahasanya apa? Ya, kalau di bahasa iroyong waya sesakit-sakit an sendi intana. Iroyong waya sesakit-sakit an sendi intana. Tapi dilakukan sambil cuci muka. Jadi pengandaiannya air itu mengalirkan. Jadi kasih keluar sama tuh air dari di sendi-sendi kan berarti dari sendi tanah berarti dari ini sekali ya. Ya seperti itu. Jadi mulai dari situ dia sudah berdoa, mungkin doa pribadi, tapi tetap dia juga sudah mendoakan proses 1 hari. Proses 1 hari ya. Kemudian untuk mengambil pinang juga kan harus doa. Doa ya. Jadi itu istilahnya ditorang kalau bahasa sekarang minta izin ke pohonnya. Karena pohonnya pasti dia dalam bahasa kami ada kuasa Tuhan di situ. Jadi harus minta izin. Dia punya namanya makhluk hidup juga kan. Karena dia makhluk hidup. Kan hubungan orang Malesung dengan lingkungan kan tidak terpisah. Jadi dianggap satu. Jadi yang kita anggap sebagai makhluk hidup dan kita anggap sebagai benda mati dan tetap dianggap sebagai hidup buat kepercayaan kami. Puncaknya dia jam berapa? Dia puncaknya itu sekitaran jam 7 sampai jam 8 lewat. Tidak boleh lewat dari itu. Setelah itu selesai. Iya, setelah itu selesai. Jadi sebulan sekali setiap purnama. Itu aja ya. Itu yang berkelompok. Kalau yang misalnya di keluarga atau masing-masing biasanya dia di hari-hari ganjil. Senin, Rabu. Oh, dia ada juga ya untuk doa sendiri-sendiri, ritual sendiri-sendiri. Ya, tapi itu tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Ini menarik ya. Ini kan mungkin dikatakan bahwa kepercayaan ini sudah ada. Ya. Tadi di awal kalau ditanya sejak kapan ya, sejak orang Minahasa ada, sudah ada ini ya. Tapi ritualnya mungkin berbeda-beda. Dan hanya yang ratusan orang yang disebut tadi yang katakanlah sepakat dengan cara yang ini ya. Ini yang menarik. Apakah untuk pengikut ini ritual-ritual tentu selain ritual-ritual yang sudah saya katakan tadi, tentu kan ada bagian-bagian kehidupan kita, misalnya lahir, ya kan, menikah, meninggal, bahkan mungkin dari masih mengandung kan, boleh dicerita gimana ritual-ritualnya? Memang kalau di keyakinan kami, ritus-ritus banyak berhubungan dengan siklus hidup. Jadi mulai dari kelahiran sudah ada ritusnya, tapi ritusnya boleh cerita sedikit. Contoh misalnya ritus untuk orang hamil didoakan oleh walian dan diberikan pesan-pesan. Misalnya untuk menghindari roh jahat harus ada lemong suangi atau popontolen yang ditaruh di bawah bantal atau dibawa di
dipotong, diikat sedikit, kemudian dipakai paneti. Iya. Itu kan ritus sebenarnya. Kemudian Itu sebenarnya tujuan apa? Apa hubungan lemong suangi ini? Lemon suangi ya, ya, dia untuk menghindari, menolak bala, menghindari hal-hal yang tidak baik, yang bisa menimpa si anak dan si ibu. Jadi lebih ke pencegahan terhadap hal-hal yang dan diyakini lemon itu bisa ini ya, itu bisa ditakuti. Bisa menangkal. Baunya. Mungkin baunya atau yang lain. Atau yang lain ya. Nah, itu sudah masuk di ritus. Itu Kemudian, ritus ya. Biasanya sesudah melahirkan ada yang namanya bakera. Bakera. Bahan-bahan yang dimasukkan di dalam air uap, yang jadi uap air itu kan ada perhitungannya. Misalnya tawangnya harus 9, kemudian lemong suangnya harus 9. Jadi karena ada bilangan-bilangan yang sifatnya sesuai dengan kepercayaan. Kalau di luar 9 ya tentu tidak manjur di dalam pengobatan sudah ya. Melahirkan. Kemudian ada ritus 3 hari atau berapa hari sesudah melahirkan, bayi untuk pertama kali diturunkan di rumah. Dulu kan tradisinya rumah tinggi. Rumah tinggi ya. Yang tangganya selalu diangkat kalau semua tidur. Nggak salah sama sekarang kan pasang paten itu tangga. Nah, untuk pertama kali diturunkan dari rumah harus dilakukan ritus. Yang dimulai dari rumah kemudian dibawa ke mata air atau pancuran atau kami sebut saronsong. Kemudian kembali lagi ke rumah dan setelah itu pergi ke batu penjuru kampung atau disebut batu tumani atau batu penting yang lain. Kemudian kembali lagi ke rumah. Dan seterusnya ada istilahnya kasale-salean atau semacam acara begitu. Kasale-salean. Ya, acara sukacita ya. Makan, musik, main kalelon dan lain sebagainya. Itu kalau lahir bersukacita ketika ada satu keluarga yang lahir ya. Yang bertambah ya. Yang ada anggota keluarga bertambah. Namanya Rumoyor Sitoyaang. Atau mungkin Rumoyor Sioki. Rumoyor Sioki ya. Itu nama ritusnya. Baru ada ritus kawin kan, ritus menikah. Iya. Nah, ritus menikah kalau di kami itu simple sekali. Jadi disaksikan oleh walian. Si 2 orang ini yang akan menikah memegang tawaang. Tawang ini menjadi saksi ketika mereka mengucapkan sumpah setia. Iya. Jadi di situ biasanya doa-doanya misalnya siapa yang serong atau berbuat khianat, dia akan yang lebih dulu berpulang. Nah, itu sebenarnya akan ritus, mati ya. Ritus yang sebenarnya untuk menjaga perkawinan supaya tidak rusak kan. Pasti orang yang setia tidak akan mengalami yang itu. Dan doa yang itu kan diucapkan oleh pribadi, bukan doa walian sebenarnya. Doa walian sebenarnya pemberkatan. Jadi doa pribadi di hadapan walian. Iya, doa pribadi dari 2 orang itu yang bersumpah setia untuk menikah, hidup bersama. Walian hanya bertugas menyaksikan dan dia memberi yang tawaang ini sebagai, jadi dia saksi juga ya. Walian memang mendoakan tapi lebih ke umur panjang, kesehatan dan sebagainya. Tapi soal komitmen hubungan di rumah tangga itu harus yang bersangkutan. Suami istri. Ya. Itu kayaknya itu mirip dengan ketika menanam batas tanah. Misalnya perkebunan atau kintal halaman rumah. Ya, kalau di Minahasa kan 2 pihak yang bersamaan menanam tawaang. Ya. Jadi sehingga siapa yang melanggar ya akibatnya ditanggung sendiri. Ya. Kalau meninggal ada. Kalau meninggal, kalau di daerah kami, di kampung kami agak berbeda. Kalau di sini kan sudah ada mengenal tradisi waruga. Jadi mengubur dalam peti batu ya. Peti batu ya. Kalau kami penguburannya harus di dalam tanah, kayu. Oh, kayu. Namanya pangko. Tapi bukan dalam bentuk kas yang kita lihat hari ini. Jadi dia kayak kayu utuh, kemudian digali, dibuat seperti perahu. Kemudian setelah jadi itu bisa ditutup kembali. Jadi jenazah ditaruh di situ, kemudian ditutup kembali, kemudian isi dalam tanah. Tapi ritualnya, ya tentu ada ritual-ritual yang harus dilakukan. Biasanya doa walian adalah supaya yang sudah meninggal itu perjalanannya sukses. Artinya dia sampai di tujuan, tidak lagi kembali bergabung dengan orang-orang yang masih hidup. Karena itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Jadi doanya
melaus sa maya memantar-mantar. Artinya kalau mau berjalan harus terus menerus, jangan Terus lagi singgah-singgah. kembali. Ya. Hah? Jangan lagi singgah-singgah, jangan lagi kembali. Kembali. Oh. Karena dalam kepercayaan Malesung, kalau dia masih bersama-sama dengan kita, Mau baganggu. mengganggu, bahkan bisa menyebabkan sakit dan lain sebagainya. Tidak baik istilahnya. Artinya kalau pergi jauh terus berjalan ya. Ya. Nah. Itu doa-doa ketika sakit. Kemudian ini dia meninggal maksudnya. meninggal. Ritualnya berapa lama itu kalau meninggal? Sehari, sejam? Ya sebetulnya cepat sekali. Ya, ya, ya. Setiap ritus itu tidak memakan waktu dari 3 jam. 3 jam. Yang bikin lama mungkin menunggu keluarga, Keluarga, ya. yang tinggal di tempat jauh. Seperti itu. Dan untuk anggota-anggota ritus-ritus ini masih ada yang digelar, misalnya ketika kawin atau anak ini ada yang menggelar itu. Kalau memang setiap anggota sudah belum sih, karena yang ritus sejauh yang saya ikuti dari tahun 2015, ritus yang berlaku ya ritus yang bulan purnama, ritus pribadi di tiap rumah, atau ritus rumah mbak naik rumah baru ya. Atau buka perkebunan dan rumah Yoroshi Oki yang kelahiran itu. Kalau lihat ini ya, berarti di kultur Minahasa sebenarnya dia dari ritual-ritual ini lebih antara manusia dan lingkungan sebenarnya ya. Iya, tidak bisa dipisahkan. Karena semua pengandaian-pengandaian dalam doa, dalam tuturan para leluhur selalu dihubungkan dengan sekitar alam. Jadi sebenarnya kalau lihat ya, aliran kepercayaan ini sangat mengagungkan, sangat menyadari bahwa kekuatan manusia dan alam ini harus sinergi. Ya, seimbang. Harus seimbang ya. Kalau melihat ya dari ritual-ritual yang diungkapkan tadi ya. Ini pemimpin agama atau walian dia berapa orang? Kalau di komunitas kami satu ya. Tapi dia dibantu oleh kasule. Kasule ini biasanya dia yang menyiapkan sesajen atau umper atau welet. Kemudian kalau dalam proses misalnya di ritus bulan purnama, 2 orang yang duduk di samping itu disebut kasule. Nah, di dalam pelaksanaan ritus 2 orang ini juga akan melakukan tugas-tugas. Pertama, dia akan, kalau orang jadi istilah bahasa lewir. Tapi kalau orang meewoko. Jadi meewoko artinya setiap anggota akan diberikan suapan dari makanan yang sudah disediakan. Dari yang diumper tadi? Bukan lainnya. Kalau umper ya itu khusus untuk leluhur. Tapi yang makanan yang diantar untuk disuap ini tidak dianggap sebagai umper. Itu dianggap sebagai mungkin DP bahasa mensimulasikan bagaimana leluhur memperhatikan para keturunannya. Jadi kami yang kasule itu memperagakan bagaimana leluhur menyayangi atau menghormati tamu yang datang. Jadi harus disuap satu persatu. Ya. Yang menyuap itu walian? Bukan, yang kasule. Yang 2 orang di pinggirnya. Yang di pinggir ya? Pinggirnya. Ini walian ini dipilih atau gimana cara menentukan walian? Walian atau kita sebut walian atau mak wali-wali itu dia tidak dipilih oleh kami sebagai anggota, tapi dia sebetulnya dipilih secara gaib ya, secara supernatural oleh yang maha kuasa melalui para leluhur. Dan memang mungkin sulit dimengerti untuk kalau di agama ini yang maha kuasa atau Tuhan namanya apa? Kalau dari kami disebut si Apo Sinimema Intana Wolawa, atau Tuhan yang menciptakan semesta. Si Apo Sinimema Intana Wolawa, atau langit tanah lawa-lawa ya. Lawak langit ya. Langit ya. Ya. Atau kadang-kadang disebut si Apo simak be aseng. Tuhan yang memberikan nafas kehidupan. Si Apo simak be keter. Oh ya. Tuhan jadi banyak pengistilahan ya. Tergantung. Jadi si Apo kan Tuhan ya. Si Apo adalah Tuhan yang si Apo apa tadi yang bilang nafas ya. Yang Mabe aseng berarti nafas, aseng kan nafas ya. Si Apo Mabe keter berarti kekuatan ya. Tergantung konteks ya. Mungkin tergantung ketika kita dalam ritual sedang apa ya. Sedang kita meminta kekuatan
betul. keter ya, Iya. memohon agar supaya diberikan umur panjang ya, nafas berarti Iya, ya. iya. Kadang-kadang juga si Apo, si Manalinga ya, Tuhan yang Maha mendengar, mendengar, atau si Apo Manembo-nembo. yang maha melihat. Ya, atau Iya, si iya. Apo Renga-rengan. Jadi Tuhan yang selalu ada dari dulu, sekarang dan seterusnya. Terus si Apo Itu yang diyakini ya. Itu Itu. banyak nama. Itu baru di Tuntimuan, belum di tempat-tempat. Iya, kayak iya, Tombulu, iya, iya. Tondano, dan Betul, Tonsea. betul. Tapi ini yang dipakai, bahasa-bahasa ini yang dipakai dalam ritual di Di komunitas. penghayatan Ya, Lalang Rondor Malas. Lalang Rondor Marasul ini ya. Lalang Rondor Marasul. Ini menarik ya. Satu, walian ini ternyata walian ini bukan dipilih oleh anggotanya, tapi dipilih secara gaib ya. Secara gaib oleh Opo ya, oleh iya. Tuhan dia kayak gini, Tuhan melalui ya. para leluhur. Melalui para Nah, tapi harus ada leluhur. konfirmasinya. Artinya begini, kita juga tidak mau menerima ketika orang datang mengaku-ngaku saya sudah dipilih. Pasti ada tanda yang akan diberikan kepada kami. Tandanya gimana? Bahwa, Ya, dan misal- itu pasti cuma diketahui kan Cuma anggota. diketahui oleh orang-orang tertentu, Orang tapi tidak tertentu. semua anggota. Iya, Misalnya iya. orang-orang yang sudah lama mengikuti itu, misalnya walian yang lama yang sudah akan diganti, dia sudah banyak pengalaman dengan walian yang lama. Walian itu diganti ketika dia meninggal atau ketika dia usia tua atau Ketika apa? dia sudah dekat, dia sudah tahu kapan dia akan meninggal. Walian ya. Walian biasanya dia sudah tahu dia akan meninggal, dan biasanya 3 hari sebelum dia meninggal dia akan bilang siapa yang akan menggantikan. Tapi tetap harus dikonfirmasi dulu. Betul, jangan biasa kan ada yang mau ngaku-ngaku. Biasanya akan ketahuan dari tanda-tanda yang diketahui oleh orang yang kasule. Biasanya kasule itu sudah diberikan Tanda ya. tanda. Artinya orang-orang dekat Diminta yang atau tidak dia akan mendapat tanda. Entah mimpi atau penglihatan atau bentuknya seperti apa. Jadi tidak tandanya tidak diketahui oleh orang banyak. hanya orang-orang tertentu ya, orang-orang yang mungkin ya dekat dengan leluhur ya, yang kan mungkin ya selain tadi mungkin yang dianggap yang kasule, yang walian ini dia mungkin ada ritual-ritual khusus karena mereka pemimpin agama kan. Iya. Dan dia akan diuji, betul apa cuma ngaku-ngaku. Nah, biasanya ketika diuji, ujiannya berupa gimana? Biasa akan ditanya-tanya, tanya-tanya yang dirasa pasti dia tidak tahu, karena biasanya orang yang dipilih ini kan tidak tahu apa-apa, dia tidak dilatih untuk itu kan, tiba-tiba dia dipilih. Dan ada suatu dan ada tapi dia ada tanda juga, dia juga ada tanda misalnya dalam penglihatan atau dalam mimpi. Nanti dia akan konfirmasi dengan orang lain, misalnya kasule, saya dapat mimpi begini. Kalau mimpinya sama, ya sudah dia. Salah satu tandanya begitu, sama. Dan dia harus diuji bukan hanya 3 kali, harus diuji banyak kali untuk memastikan betul bahwa dia walian ya. Dia walian, jangan-jangan dia mau ngaku-ngaku betul. Kan biasanya karena ini kan supranatural, iya. Jadi tidak ada logika akan masuk di situ. Tidak ada juga yang tertulis hitam di atas putih. Bung Iswan, ini menarik. Ini misalnya dia ini kan apabila walian ya, walian ini dia diyakini dia dipilih secara gaib, dan tadi dikatakan bahwa seorang walian dia kalau sudah waktunya, artinya sudah waktunya regenerasi, dia sudah tahu. Dia pasti. Kematiannya juga dia sudah tahu. Dia sudah tahu, sehingga dan biasanya juga kan dikatakan tadi bahwa dia juga akan menunjuk sesuai mungkin firasat yang dia dapat, mimpi-mimpi dia akan ini. Tapi walaupun dia sudah mengatakan penerusnya ini masih akan diuji. Masih akan diuji. Apa kira-kira misalnya yang ujian ke dia, misalnya kebal atau apa Jadi, atau gimana? Untuk mengkonfirmasi dia itu betul atau enggak, dia diminta tanda. Contoh misalnya si kasule akan membuat ritus. Jadi ini kan tanpa walian, tapi mereka sudah diajar ritus tertentu. Misalnya ketika kita bertanya, kita kan sudah tahu pertanyaan kita. Iya. Nah, biasanya menggunakan juga ayam. Ayam ya? Dan dilihat di hati ayam. Tanda-tandanya jawabannya di hati ayam. Di hati ayam. Makanya, di ayam yang di ini ya. Ayam yang sudah dipoke ayam yang sudah pesan.
KP, di-KP-kan. Artinya sudah dijadikan alat untuk menjadi surat ke Yang Maha Tuhan Kuasa. kepada kita yang meminta jawaban. Jadi bukan ayam biasa, potong langsung potong sudah lihat hati ayam, bukan. Jadi dia dilakukan ritus KP. Nah, ritus KP maksudnya ayam itu diayun-ayunkan sebanyak 9 kali, tapi sambil berdoa. Doanya adalah permohonan, kalau boleh kasih akan jawaban. Kalau dia bahasa kira-kira begitu. kasih jawaban apakah itu pemimpin. Apakah yang dia mengaku itu betul atau bukan? Bukan. Biasanya akan terlihat di banyak media. Pertama, hati ayam. Hati ayam kan gimana? bisa dibaca. Kalau Kasule pasti tahu membaca hati ayam. Pasti bisa membaca karena hati ayam bisa digunakan untuk mengetahui misalnya kalau dalam ritus sakit apa orang yang datang atau bagaimana sebenarnya kehadiran orang-orang ini, tujuannya apa, ketahuan. Baik atau jahat. Baik atau jahat ketahuan. Tahu. Sehingga kalau ada yang jahat, ini yang dihindari, jangan dilakukan. Itu sudah ada pesan terlebih dahulu. Begitu juga kalau soal keperluan untuk menguji walian, nah biasa di ritus begitu. Kalau tidak seperti itu, kalau juga masih kurang yakin, bisa mengadakan ritus sumoring, mendengar tanda burung manguni. Jadi salah satu itu yang mendengar burung minta manguni konfirmasi ini betul, nah, bisa. Jadi harus banyak metode. Banyak metode ya. Untuk memastikan ini betul atau tidak. Kalau sudah, akan dilakukan ritus sampet atau semacam lah pentahbisan. Selesai, bahwa prosesnya sudah selesai dan ternyata kamulah orang yang dipilih. Ya, ritusnya dan ritus sampet berarti disitulah sampet itu ini ada semacam ada yang masuk kan ke ini gitu atau ya, biasanya orang-orang yang kayak misalnya kalau pemilihan walian ya. Orang-orang yang misalnya disuruh untuk biasa kan ada yang diwariskan kan? Yang disebut pusaka atau apa istilahnya. Orang yang diberikan walian lah, dipercayakan oleh walian untuk membawa bungkusan itu. Ketika dia bicara dengan orang yang dipilih, sudah bukan lagi sebenarnya dia yang berbicara. Tapi dia tidak tahu. Dia sudah rohnya sudah bukan dia. Kalau Minahasa bilang kemasukan. Kalau kita bilang itu kinampet ya. Bukan kemasukan sih, jadi semacam leluhur itu bakampet pegang begini. Karena leluhur dia harus itu media kan, menjadikan dia butuh media untuk menyampaikan pesan komunikasi ya. Itu juga metode lain untuk konfirmasi. Banyak. Tapi artinya ya ini memberikan di diskusi ini kita coba memberikan menjelaskan ke ini sehingga tribuners atau pemirsa tahu bahwa di aliran kepercayaan ini kan penting ya, bagaimana kalau untuk jadi pemimpin agama atau walian ya, kalau di sini tidak mudah dan bukan salah satunya ngana jatuh walian ngana A atau B, ternyata ada ini ya, ada cara yang tidak gampang, tidak gampang bukan dipilih oleh anggota ternyata. Tapi ini berhubungan dengan adat, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan kuasa gaib ya. Kuasa gaib yang tadi dikatakan dan tentu karena pengikutnya ini membutuhkan konfirm ya. Membutuhkan kepastian betul ini Anda. Maka ada dikatakan tadi ada metode-metode, ada cara-cara yang membuat pengikut meyakini bahwa ini DP peran pimpinan. Ini diyakini ya, bukan karena dipilih tapi karena tanda-tanda itu, tanda-tanda itu. Dan pasti kalau pengikut kan tahu ini rasa ada yang bisa di kebudayaan Minahasa kan ada yang orang-orang tua dulu kan orang rasa aja, orang ketika rasa meyakini bahwa ini yang betul karena pengalaman bertahun-tahun kan, kebanyakan begitu kan, dan ini bahkan kalau lebe ini sangat pasti mereka. Nggak tahu kenapa, tapi mereka biasanya di setiap ini mengiyakan atau mengatakan iya atau tidak sangat jelas. Karena tanda-tanda itu terkonfirmasi. Jadi Tribuners menarik ya bahwa ini agama kepercayaan ini mungkin kita sebagai banyak masyarakat sekarang menganggap ini sebagai budaya, tapi bagi sekian orang bahwa ini
bagi Iswan dan kawan-kawan ini adalah Sistem kepercayaan. kepercayaan Agama. agama. Iya. Ya. Dan ini menarik ya, dan ini memang masih memakai bahasa-bahasa leluhur ya, bahasa-bahasa leluhur Minahasa. Jadi Bung Iswan ini kan lebih ke bukan waliannya tapi semacam pemimpin organisasi. Pemimpin organisasi. Berarti ada bedanya ya, ada walian atau pendeta ya kalau Iya. dikenal ini ya pemimpinnya, dengan ini pemimpin ini ya. Iya. Tugas Bung Iswan sebenarnya sebagai gimana? Sebetulnya lebih ke administrasi. Jadi untuk berhubungan dengan pemerintah misalnya, karena pemerintah kan butuh laporan. Karena kan sebenarnya agama-agama lokal sampai sekarang masih diawasi. Seolah-olah ya saya tidak tahu mengapa. Diawasi gimana kesannya? Terasa kan? Jadi karena ada pakem, namanya pakem. Jadi semacam tim yang mengawasi aliran-aliran. Makanya kami tidak mau sebenarnya disebut sebagai aliran kepercayaan. Karena aliran kepercayaan maksudnya kan dia sempalan dari agama lain. Untuk denominasi mencegah, dari ini untuk ya. mencegah terjadinya apa? Ya, karena ini kan ada hubungannya dengan Undang-Undang PNPS Iya. nomor 1 tahun 65 itu kan tentang penodaan agama, penistaan agama. Kristen agama. Supaya tidak ada kelompok-kelompok yang menistakan agama, makanya dibentuk suatu tim yang akan mengawasi. Ini mungkin sudah menista, ini mungkin sudah melanggar. Nah, sehingga ketika disebut sebagai aliran kurang pas bagi kami, karena yang tepat adalah penghayat kepercayaan. Penghayat Penghayat kepercayaan. kepercayaan. Nah, kalau yang nama umumnya itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan. Ya. Itu yang lebih tepat karena Iya. ini memang penghayat, maksudnya hubungan saya dengan yang saya yakin lebih berkuasa, Iya, betul. lebih kuat, ya kan? Iya. Lebih ini. Jadi memang betul penghayat kepercayaan. Karena semua sama sebenarnya, berdoa kepada sesuatu yang orang anggap lebih berkuasa dari orang, Betul, lebih kuat dari Iya. orang ya, lebih ini. Tadi sudah dijelaskan bagaimana proses menjadi pemimpin. Ingin mungkin tanya apa pendapat keluarga Dato, kan saya yakin kalau di Minahasa kan tidak so sadiki yang ini Iya, toh. betul. Jadi bagaimana pendapat keluarga, istri atau anak-anak atau Ya. orang tua gimana? Kalau keluarga saya, maksudnya keluarga yang paling dekat, ibu, bapak, saudara-saudara yang kakak beradik, istri tidak mempermasalahkan. Artinya mereka menghormati apa yang menjadi pilihan saya. Tambah lagi mereka juga Tapi istri sebenarnya ikut enggak? dalam ritus, iya, terlibat dalam ritus. Tapi levelnya kan berbeda-beda. Ada yang sudah mengenal dari kecil. Tentu mereka tidak masalah ketika terlibat lebih dalam karena memahami. Ada yang masih menjaga jarak karena belum memahami. Ada yang dalam status masih belajar. Jadi tidak mau. Kalau istri tahu. sudah memahami sudah Sebetulnya dia juga hidup dalam tradisi itu dari kecil. dari kecil Ya. Tapi belum berani untuk menyatakan secara Iya, itu ya. iya. Bahasanya mungkin begitu atau Ya, gimana? kira-kira begitu. Kalau anak-anak seumur berapa? Anak 2 tahun. Oh, belum mengerti. Belum mengerti. Kemudian kalau ini tetangga-tetangga atau itu gimana? Kalau di tempat pelaksanaan ritus tidak masalah. Memang waktu dulu kan kita pernah sedikit ada masalah. Ketika awal-awal mengurus administrasi, ya diminta oleh pemerintah oknum pemerintah desa minta izin dari tetangga. Waktu kita mengedarkan surat itu, minta tanda tangan, tidak masalah, semua menandatangani. Jadi tidak masalah. Kadang-kadang juga mereka hadir. Kalau mereka tahu ada, mereka hadir. Kecuali ada kegiatan. Betul, karena ini sebenarnya bagian dari hal-hal yang sudah biasa Iya, dilakukan. sebenarnya sudah biasa. Biasa dilakukan. Bahasa kayaknya bahasa Tontembuan ya yang dipakai ya. Ya, Tontembuan. Karena memang di daerah Motoling sana ini ya. Tapi pada dasarnya bahasa apapun, artinya bahasa Melayu juga tidak masalah. Nggak masalah. Dipahami, karena dalam istilahnya dunia roh tidak mengenal bahasa kan. Mereka pahamlah kita. Karena mereka sudah di level yang lebih tinggi dari kita. Ketika mereka sudah di alam roh. Hanya memang karena tradisi menggunakan bahasa Tontembuan itu yang terbawa terus. Terbawa terus ya. Artinya ini persoalan karena berada di lingkungan sekitar orang yang berbahasa Tontembuan aja sehingga ini. Betul. Mungkin kalau di lain-lain juga gitu ya. Ya, Apakah ini penghayat
ini penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini yang khusus yang Malesung ini hanya untuk orang Minahasa, atau kalau misalnya ada orang luar kalau datang mau gabung bisa enggak? Nah, Jadi kami meyakini bahwa semua suku bangsa diberikan oleh Tuhan sistem agamanya masing-masing. Itu keyakinan kami. Sehingga tidak ada suruhan, tidak ada perintah untuk menyebarkan ajaran kepada orang yang berbeda suku atau berbeda bangsa. Hanya saja kalau ada orang yang lain di luar dari suku atau di luar dari kaum mau masuk, tidak juga ditolak. Tapi kami bersifat pasif, artinya tidak menyebarkan ajaran, merekrut anggota, tidak seperti itu. Kalau yang ada yang datang ya diterima, tidak ditolak, karena tidak membeda-bedakan sebenarnya kan. Leluhur tidak membeda-bedakan, karena leluhur bilang sapa ke si kayu banganyo tanah tak imbaya. Jadi katanya adapun dunia ini milik kita bersama. Kemudian ditambahkan wetengan engkayo bang, wetengan patusan. Artinya jadi harus dibagi. Dan para pemberi contoh lah yang harus memulai itu. Artinya dari situ kami belajar bahwa sebetulnya tidak dibeda-bedakan. Cuma memang meyakini bahwa setiap suku bangsa sudah ada sistemnya. Dan sistem, itu pasti dari Tuhan. Ini sistem ritual dianggap sistem ritual di Malesung ya ini. Iya. Oh begitu ya. Karena biasa kebudayaan akan bersesuaian dengan sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ya. Jadi kalau kita dari sini kemudian mengajarkan di sana pasti tidak akan connect karena beda budaya. Kecuali memang dari hati sendiri yang mau. Misalnya dari luar mau datang, nggak masalah. Nggak masalah ya. Kayak kalau saya lihat ini ritual-ritual ini sudah ada buku tertulis atau masih bahasa lisan semua? Ya kekuatan ingatan kolektif, ingatan yang bersifat lisan. Tapi banyak juga yang sebenarnya sudah ditulis. Jadi kalau ritus-ritus saya lihat banyak ditulis oleh dulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ada bukan juga, cara sembayangnya, cara ritualnya sudah ada tertulis atau masih lisan? Ada yang sudah tertulis. Ada yang sudah tertulis. Tapi kalau komunitas kami kayaknya tidak cocok dengan yang ditulis itu. Tidak sama, bukan tidak cocok, tidak sama. Jadi kayaknya penelitian yang dilakukan pada komunitas yang berbeda. Misalnya di Tomohon, di Tondano agak sedikit berbeda dengan ya. Kalau dijadikan sebagai perbandingan untuk pengetahuan kami ada mirip-mirip mungkin ya. Tapi kalau diikuti kayak jadi manual begitu tidak. Ini ya. Bukan buku manual. Betul. Ya. Jadi gini ya, di Minahasa saja ya, ini teknik ritualnya berbeda-beda ya. Paling tidak ada 3-4 perbedaan ya, yang ini ya. Bahkan mungkin kalau ditelusuri bisa lebih banyak karena kalau saya lihat ini dari bahasanya bisa mengikut dari subetnis ya, bisa mengikut dan berbeda karena memang di Tonteboan aja dengan Ton Sawang, Tolor itu kan sangat berbeda juga ya DP model. Jadi bisa aja sama tujuannya tapi ada beda-beda ya. Betul. Ini Tribuners menarik ya, tujuan kita bahwa berdiskusi ini bahwa negeri ini bahkan daerah ini Sulawesi Utara sangat kaya dengan beragam, dengan baik, dengan kepercayaan dan banyak hal ya. Contoh salah satunya di Minahasa ini ada penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau yang dikatakan Malesung ini Malesung ya. Malesung Rondor atau apa? Lalang Rondor Malesung. Lalang Rondor Malesung ini adalah salah satu penghayatan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ada, hidup dan berkembang di tanah Minahasa. Dan tadi sesuai perbincangan sebenarnya ada 3 atau 4 lagi yang sama ya. Ya, kelompok. Yang ada kelompok dan itu semua sudah terdaftar di MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa Indonesia dan Direktorat Kepercayaan. Iya, sudah terdaftar ya. Ya, sehingga sah untuk ini ya. Walaupun dikatakan tadi memang terkesan ada pengawasan khusus. Ya, mungkin seperti yang dikatakan tadi jangan bersinggungan dengan beberapa agama yang lain tertentu. Sehingga tentu diawasi jangan sampai saling menyinggung yang membuat situasi tentu jadi tidak baik. Ya. Tadi tentu berapa banyak anggota tadi sudah disebutkan, kemudian
proses menjadi anggota gimana? Untuk jadi anggota atau dia datang aja? Ya, jadi yang terhimpun di Lalang Rondor Malesung itu bukan hasil rekrutan. Jadi mereka itu sebetulnya sudah menjalankan praktik kepercayaan itu sudah lama. Sudah lama, tapi belum terkumpul. Tapi tidak terorganisir. Ya. Jadi ketika diorganisir, ya mereka itu memang sudah dari dulu. Kalaupun ada ketambahan-ketambahan, yaitu mungkin karena kenal-kenal dengan orang-orang tertentu yang ikut, kemudian dia tertarik dan dia ikut. Tapi bukan dalam rangka rekrutmen. Ya. Belum ini. Ya. Jadi mungkin dia bisa berkurang, bisa bertambah. Betul. Ya. Ya. Dan kelihatannya kalaupun ada keluarga, ada yang utuh, ada yang mungkin yang tidak satu keluarga utuh ya. Ya. Atau macam dikatakan tadi bahwa sebenarnya ada tingkatan-tingkatan. Kan tadi ada tingkatan yang mungkin ikut terlibat dalam proses ritual, ada yang mungkin hanya baru lihat-lihat, ada yang pokoknya ada lah ya ini ya. Memang kami tidak bisa langsung menetapkan orang menjadi anggota ketika hadir misalnya dalam upacara bulan purnama. Karena ada orang datang di upacara bulan purnama, keperluannya bukan dalam hal penghayatan, tetapi lebih pada misalnya karena sakit, dia butuh pengobatan, dia datang. Karena di situ ada penyembuhan juga ya. Dan di situ ada pengobatan penyembuhan. Jadi setelah selesai, artinya dia sudah sembuh, dia sudah tidak datang lagi. Karena keperluannya kan bukan untuk ikut, dalam ritus penghayatan, tapi minta tolong. Tapi ya, tapi itu tidak masalah. Di kami tidak masalah. Tidak jadi syarat untuk kalau sudah pernah datang harus datang terus. Apalagi kalau sudah sembuh tidak. Karena itu dilakukan dengan sukarela kan. Memang tugas dari seorang walian kan untuk menyembuhkan ya. Pengobatan. Salah satu tugas ya. Selain ritual keagamaan juga pengobatan. Hal-hal yang baik lah. Iya. Kan? Ya. Walian kan dia harus mengerjakan hal-hal yang baik, ya. Yang baik termasuk menyembuhkan orang. Iya, betul. Tadi proses anggota, kemudian walaupun ini bagian dari budaya atau budaya luar biasa, kalau dengan kondisi sekarang, apakah ada yang menganggap Pak Iswan ini dengan aliran ini atau gimana? Ada tidak stigma apa begitu? Kalau stigma negatif banyak sih sebenarnya, tapi lebih walaupun banyak di Minahasa. Ya, di Minahasa justru orang Minahasa yang banyak memberikan stigma negatif. Karena yang paling kenal kan mereka. Di luar siapa kenal, nggak mungkin memberikan stigma. Nah, biasanya itu di medsos. Contoh misalnya kami tapi berarti tidak secara langsung ya? Tidak secara langsung. Saya pribadi tidak pernah secara langsung, tetapi anggota-anggota lain pernah. Mungkin mereka mencari titik lemahnya. Jadi kalau di medsos ketika ada postingan misalnya kayak kemarin ada ritus Romo Irsi Oki. Nah, untung yang ritus terbaru ini belum ada tanggapan negatif. Tapi yang bulanan, yang awal-awal waktu melakukan ritus bulanan itu pertama yang belum pernah. Kemudian ilah lain dan lain sebagainya. Pokoknya banyaklah stigma negatif. Tapi kalau dalam hal misalnya mengganggu pelaksanaan ritus tidak pernah. Lebih ke verbal begitu. Lebih ini ya. Nah, pernah juga mengalami yang namanya waktu pengurusan administrasi di desa. Ada oknum. Itu lewat hukum tua atau ya kan ada salah satu syarat kan harus punya surat keterangan sekretariat. Organisasi kan harus ada sekretariat. Iya. Jadi waktu kami mengurus disangka mau mendirikan rumah ibadah. Dan memang di tempat itu kami gunakan sebagai tempat ritus, tapi kan sebulan sekali. Jadi waktu diurus pertama disuruh. Dan namanya Wale apa? Wale Paliusan. Ya, tempat berkumpul sebenarnya. Tempat berkumpul dan itu bisa digunakan untuk keperluan apa saja. Waktu dibilang urus sekretariat tidak diberikan izin, diberikan syarat-syarat yang agak sulit, yang tidak sesuai dengan aturan, tapi tetap kami ikuti. Tapi begitu semua syarat dipenuhi, syarat yang terakhir dibilang harus hadir dalam rapat besar dan tunggu apakah masyarakat semua setuju atau tidak ya. Kalau begitu kan berat ya. Karena itu sudah bercampur dengan keyakinan pribadi, tentu akan berat dilewati. Maka kami tunggu. Setelah menunggu ada oknum yang lebih paham,
oknum pemerintah desa dia memberikan. Tapi awal-awalnya susah. Karena Itu ya pengalaman alasan ya yang keyakinan, dialami ya, Iya. pengalaman. Tapi kemudian ya sudah. Nah, habis itu lancar-lancar. Cuma di awal-awal yang mengalami. Cuma di awal-awal ya, tapi Tidak ini menakannya. nggak ada ini juga ya, nggak ada halangan lagi ya, Halangan, ya. termasuk dari keluarga. Termasuk keluarga. Ya. Cuma seperti jadi kalau orang tua apakah ikut dengan Bung Iswan atau gimana? Secara praktik iya, tapi secara administrasi belum. Karena mereka kan trauma juga kan. Trauma dengan Jadi perlakuan yang akan berbeda yang dialami kalau jadi mereka termasuk istri dengan itu di KTP masih tercatat agama ini, ya, agama yang dari luar. agama dari luar ya. Cuma ada beberapa kami yang sudah memang mengurus karena tidak ada masalah. Yang 102 ini, yang ke-100-an ini dia di agama sudah di KTP sudah seperti dengan Sebagian Bung Iswan. sebagian Sudah sebagian ya. belum. Tapi kalau disulut, kalau dihitung kan yang ber-KTP itu sudah ada 1.600. Tapi itu sudah ditambah dengan yang di Iya. Tanta Laut. Sudah 1.000 lebih ya. 1.000 lebih. Ada 1.000 lebih. Mungkin di Minahasa sudah. Tapi ada kan orang yang mengurus KTP tanpa melalui kami. Oh iya. Mereka dia juga di sendiri. komunitas lain. Oh iya. Di komunitas lain. Mereka sudah tahu-tahunya sudah ber-KTP, tapi kami tidak hitung. Kami karena tidak bagian dari komunitas kami. Komunitas. Cuma saya tahu orang-orang tertentu yang di luar, tapi sudah ber-KTP penghayat kepercayaan. Kayak di Tomohon pernah menghubungi saya 10 orang. Kemudian juga di Minut, pokoknya di tiap-tiap di Bitung ada. Iya. Saya kaget ketika melihat di statistik, sudah sebanyak ini ternyata ini. Iya. Bung Iswan, tentu banyak hal lagi yang kita ingin perbincangkan, tapi dibatasi waktu ya. Ini menarik sebenarnya karena saya tanya-tanya ingin juga mencari tahu, ingin pada pengetahuan yang didapat ya. Terakhir, kalau pacaran di agama di penghayatan Tanah Malesung itu gimana? Ada tidak ketentuan kalau misalnya kalau pacaran gimana untuk dulu sih kalau ikut tradisi dulu kan tidak terbuka sekarang. Iya. Kalau dulu tempat pacaran itu sebenarnya di tempat-tempat kerja, misalnya di Maando, Mapalus, itu kesempatan di kelompok kerja. Atau misalnya yang kita sebut sebagai maengket sekarang ada satu babak. Iya. Ya kan berapa? 4 babak tuh kan? Yang kita kenal kan 3. Iya, 3. Yang Rumamba, Owe, Kamberu, baru ada yang satu. Saya lupa namanya. Tapi itu sebenarnya menggambarkan tentang pergaulan ya. Iya. Pergaulan muda-mudi. Tapi saling kalau bertanya sebenarnya situ ya. Iya, di situ biasanya berbalas pantun. Ya, kayak seperti maksud itu. saya gini, ada tidak pesan-pesan dari leluhur atau lewat walian kalau misalnya pacaran menurut keyakinan? Kalau secara khusus pacaran tidak, tapi kalau secara umum kan selalu dibilang maya ang lalang rondo, tio ang lalang kaengkolan. Artinya jalanlah di jalan yang lurus, jangan di jalan yang bengkok. Ya. Itu sebenarnya, atau reti-reti atau hati-hati. Artinya hati-hati bukan dalam pemahaman ada bahaya saja, tapi ketika menempatkan diri di pergaulan. Atau misalnya ada pesan orang tua bilang ipa tutuan waya-waya, ipa tutuan imbaya-waya. Artinya yang selalu didahulukan adalah orang tua. Jangan orang muda mau masuk dia mau. Ini tampil. Lebih ke adab sebenarnya ya, etika ya. Betul. Ada juga misalnya singgungan apa itu kayak pesannya begini, orang yang sekolah tinggi itu harusnya lebih bagus perangainya, kelakuannya daripada orang yang tidak sekolah tinggi. Itu pengandaiannya itu kentur dan kapataran. Kakenturan maksudnya kakenturan. Biasanya orang tua mengandaikan seperti itu. Kalau misalnya dalam hubungan sudah menikah, ada ungkapan misalnya bilang begini, sasumela in tengah pak ruaan, tio pak teluan. Artinya jika membelah pinang, belahlah menjadi 2 saja, jangan belah menjadi 3. Karena kita tidak tahu kalau yang satunya kemana. Ya, itu kan pesan-pesan dalam pernikahan. Betul. Ini... Atau kalau ada misalnya sarulutu tamburi mata,
Itu pesan kepada orang muda, jangan hanya datang ketika sudah terjadi, artinya sudah dikerjakan, tapi di saat belum semua lari. Sarul itu tambur mata. Maksudnya cuma menghadap di saat masak. Tapi di saat masih mantap, masih belum matang, tidak ada. Itu kan ungkapan-ungkapan orang tua dalam pergaulan. Tapi kalau sebelum pernikahan kan ada syarat-syarat juga orang tua. Misalnya si lelaki harus tinggal bareng 2-3 bulan di rumah calon ya. Dan dia harus bekerja dan akan kelihatan dia orang rajin atau itu kan bagian juga dari pergaulan dulu. Jadi dia tinggal dulu untuk melihat apa betul-betul dia bisa kerja karena ini akan menghidupi anak mereka juga kan. Karena kan anggota keluarga akan diambil oleh yang bersangkutan. Betul. Jadi orang tua dari perempuan tidak mau di ini dengan lelaki yang malas tidak tahu kerja. Lebih ke situ sih. Betul. Lebih ke ini soal etika ya, soal adab. Jadi tapi ada hari-hari khusus tidak? Apa hari? Kalau hanya ritual bulan purnama itu ya, tidak ada. Purnama, kemudian hari-hari ganjil. Hari-hari ganjil hanya itu aja ya. Ya. Kalau sekarang sih sudah berkembang karena ada hari ulang tahun organisasi. Kita juga bikin atau ada ritual juga ya. Biasanya cuma mumper, tidak seperti bulan purnama. Mumper itu bagaimana? Itu sesajian menata aja. Sesajian. Jadi menata sesajian bukan saja ditata, tapi jadi kalau di hewan sajian yang dipakai itu hanya ayam ya. Ayam ya. Cuma daging sepanggal yang diambil yang terbaik saja, tidak semua. Kemudian ada nasi juga cuma kalau orang bilang secubit, tapi ambil yang terbaik. Gini, saya ingat kali Minahasa itu kan biasanya kalau misalnya ada kejadian jahat, ada tanda-tanda dari Manguni atau apa itu dikenal juga di agama. Misalnya kan kalau Jawa itu ada kan menyebut ini ada orang mau mati besok. Ini kalau dia pokoknya ada ini ada mau panas terus atau ada kebakaran atau apa biasa itu dikenal juga tidak dikenal karena kepercayaan ini kan dekat sekali dengan kehidupan agrari, kehidupan bertani dan kehidupan di hutan. Jadi tanda-tanda alam itu penting sekali untuk baik dalam ritual maupun dalam kehidupan hari-hari. Biasanya yang digunakan sebagai acuan untuk tanda bunyi yang paling dipercaya Manguni ya. Wara kalau disebut wara. Wara ada dua, wara imbengi jadi burung malam yang Manguni atau wara inendo bersiang ya, yang burung siang. Ada dua burung itu yang jadi patokan utama karena biasanya itu yang burung paling Manguni tepat. Dan burung siang. Burung siang semua wara inendo. Wara inendo ya. Yang mungkin mirip cendrawasih kalau burungnya. Kalau wara inendo. Ini dua ya yang menjadi ini ya. Ada juga tanda-tanda. Bahkan biasa kan tanda-tanda untuk mau kerja, mau ini kemudian ada tanda-tanda ini itu ada juga kan? Ada. Ya. Ada tanda ini jangan dulu ini kan ada kayak misalnya dalam perjalanan kemudian tiba-tiba ada ular potong jalan. Ya kami mempercayai itu. Tapi dalam hal misalnya begini, kami meyakini itu bukan binatangnya. Tapi kami meyakini bahwa hewan-hewan digunakan oleh yang kuasa untuk memperingatkan. Sehingga ketika ada yang melewat secara tiba-tiba, kami harus berhenti. Ada sifat melawan. Jadi ketika ada pengalaman, memang kata iman itu kan harus dialami. Ketika sudah ada pengalaman baru harusnya nggak bisa ini ya. Tapi tidak bukan kepercayaan buta ya. Apa-apa harus jadi harus diuji berdasarkan pengalaman dan juga tuturan orang-orang tua terdekat yang memang pengalamannya luar biasa. Karena ada orang-orang tertentu di kepercayaan kami, istilahnya mereka itu tamat dalam bunyi. Dalam sekolah bunyi atau tanda-tanda tahu ini gini. Mereka itu disebut yokom. Dan di Minahasa itu artinya? Yokom istilah yang diberikan kepada orang yang paham semua tanda. Bukan hanya burung Manguni tapi semua tanda alam. Kalau walian tahu nggak tanda-tanda itu? Walian ada yang yokom, ada yang tidak. Tapi biasanya 75% walian tahu. Tapi yang jadi yokom nggak selalu harus walian.
Oh, lain juga. Ya, mereka dapat bisa saja karena pembawaan dari kecil, kecerdasannya, atau bisa memang karunia dari kecil. Iya. Yokom namanya. Iya. Dan Tribuners, sekali lagi tentu kita dibatasi oleh waktu dan demikian ya, mungkin bincang-bincang. Banyak hal mungkin yang ingin diketahui dengan Iswan, tapi waktu yang membatasi kita. Dan sebelum saya mengakhiri akan bincang-bincang ini, seperti biasa saya akan minta ada closing statement, bisa berupa pesan, harapan atau apapun dari perbincangan kita. Silakan. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Tribun Manado yang sudah memberikan kesempatan untuk menyosialisasikan keberadaan atau eksistensi Malesung, dan juga saya sudah menyampaikan beberapa yang lainnya. Semoga kehadiran saya ini menjadi pelajaran baru bagi kita semua bahwa ada yang lain selain kita, dan semoga ini menjadi awal bagi kita untuk saling mengenal sehingga kita boleh hidup rukun dalam keberagaman dan menjunjung tinggi apa yang disebut dengan toleransi beragama dan mengedepankan moderasi beragama dan berkeyakinan. Terima kasih, Rahayu. Dan tentunya saya Asyul Luwintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih juga kepada Bung Iswan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.